Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyarat. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun alimil ulama asatidah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barakah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga saat tutup usia nanti, saat meninggalnya kita nanti, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Dengan keberkahan Al-Fatihah ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Juga secara khusus kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mendahului kita, wabil khusus beberapa hari ke belakang ada Syekh Ali Jabir, juga ada Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saghab yang telah tutup usia. Kita doakan semoga Allah menganugerahkan maghfirah, rahmah, dan jannatun na'im kepada almarhum tersebut, dan semoga Allah angkat derajatnya dan Allah berikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca dulu Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu bab tentang sabar. Babus sabar. Ya, di sini ada 6 kutipan ayat Al-Quran tentang sabar sebagai muqaddimahnya, dan 30 hadis yang berbicara tentang sabar. Mari kita lihat terlebih dulu muqaddimahnya yang menyajikan 6 kutipan surah, 6 kutipan ayat Al-Quran. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Qala Allah Ta'ala, qala telah berfirman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-200 alias ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyapa, Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Kenapa yang Allah panggil adalah orang beriman? Ini ada kaitannya dengan perintah yang akan Allah perintahkan, yakni isbiru, bersabar. Ini menjadi isyarat bahwa dasar dari sabar adalah iman. Kalau tanpa iman, sulit rasanya kita bersabar. Bahkan antara sabar dan iman satu sama lain saling berkaitan, ibarat kepala dan badan. Kalau tidak ada sabar, sulit rasanya iman. Sebaliknya, kalau tidak ada iman, sulit rasanya bersabar. Bahkan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Kenapa? Separuhnya lagi terletak pada syukur. Syukur dan sabar ini saling berkaitan satu sama lain. Satu sisi kita mesti syukur, sisi yang lain sabar. Ada 2 sayap mesti berimbang. Sabar ketika mendapatkan musibah dan ujian, bersyukur manakala mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei orang-orang yang beriman, sabiru, bersabarlah kamu sekalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Kalau di dalam terjemahannya begitu saja, isbiru, bersabarlah kamu sekalian. Kemudian apa? Wasabiru, maknanya kuatkanlah kesabaran. Tapi kalau di dalam tafsirnya, ya, tafsir misalnya yang paling gampang adalah tafsir Jalalain, ya, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sabiru maknanya adalah bahwa kita bersabar dalam melakukan ketaatan. Misalnya di dalam kitab Dalilul Falihin ini yang sering menjadi rujukan saya dalam mengomentari kitab hadis arba'in,
dalam mengomentari kitab hadis Riyadhus Shalihin ini karya Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, bahwa makna dari isbiru adalah ala ta'ati wal masaib wa anil ma'asi, bahwa kita diminta pertama adalah bersabar dalam 3 hal. Pertama, dalam berbagai bentuk ketaatan. Yang kedua, dalam berbagai musibah. Yang ketiga, dalam berbagai kemaksiatan. 3 hal ini penting kita bersabar. Taat, penting kita bersabar. Pagi buta begini, di saat kita enak-enaknya tidur, ditambah cuaca dingin, ditambah lagi hujan turun, enaknya tidur atau sholat, Pak? Menurut nafsu, tidur. Kita butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan. Pagi-pagi buta kita harus melangkahkan kaki, baik dari atas, dari sebelah timurnya, dari sebelah baratnya turun, tertuju di Masjid Al-Barakah ini. Untuk apa? Salat subuh berjamaah. Saya juga meskipun kita beda RW, kalau tidak sabar, kita tidak diberikan kesabaran oleh Allah, rasa-rasanya kita ini malas untuk pergi ke masjid dan lebih memilih tidur. Itu menurut pendekatan nafsu. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah, tolonglah hamba untuk senantiasa berzikir, menyebut, mengingat asma-Mu, bersyukur atas segala karunia nikmat-Mu, dan baik serta benar dalam menghamba, beribadah kepadamu. Di situ kita butuh pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini kita butuh pertolongan Allah agar kita bisa sabar. Sabar dalam ketaatan. Puasa bentar lagi. Ya udah Jumadil awal, udah Jumadil akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, 2 bulan lagi bersihnya kita menuju bulan Ramadan. Kita butuh kesabaran untuk bisa puasa. Bahkan bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan penuh kesabaran, penempaan atas diri kita, mental spiritual kita supaya bersabar. Karena puasa dan sabar ada kaitannya. Puasa yang tahu hanya Allah pahalanya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku saja yang akan mengganjarnya. Karena rahasia, sehingga puasa juga ganjarannya tak terhingga. Sama seperti ayat ketiga yang dikutip di sini, surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tak terbatas. Karena pahala puasa dan sabar sama-sama tidak ada yang tahu. Kenapa? Tak terbatas, tak terhingga. Nah, yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Kita sudah mau 1 tahun untuk di Indonesia ini, dihitung dari bulan Februari bahkan Maret, udah mau setahun wabah atau masa pandemi ini. Masya Allah. Cuma jangan ucapan selamat ulang tahun Pak, ntar panjang umur ya. Ini Covid udah mau setahun lagi. Ya Allah ya Rabbana, kita diuji dengan musibah. Ada orang yang meninggal terdampak memang benar-benar karena penyakit tersebut. Ada juga yang terdampak secara ekonomi karena kekurangan ekonomi. Ya Allah, sampai ada orang yang bunuh diri karena apa? Karena bingung masalah ekonomi. Ya Allah, kita berdoa makanya, Allahumma dfa'annal bala. Ya Allah, angkatlah bala ini dengan segera. Ya Allah, yang sakit semoga lekas sembuh dan wabah ini segera
hindar dan hilang dari dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kudu sabar memang. Apalagi yang kita mesti miliki kalau bukan sabar untuk menghadapi musibah ini. Wa 'anil ma'asi, dan kita juga kudu sabar dalam berbagai kemaksiatan. Orang ngajakin kita maksiat, kalau kita tidak sabar untuk menolaknya, maka kita akan terbawa ke dalam kemaksiatan tersebut, kedurhakaan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Wasabiru, kalau di sini diterjemahkan wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Kalau dalam tafsirannya, teguhkanlah kesabaranmu alal kufar, atas, yakni dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir hingga mereka tidak lagi lebih bersabar daripada kita. Emangnya mereka bisa bersabar? Bisa. Gak usah jauh-jauh deh Pak, bicara orang kafir. Orang yang melakukan kejoliman, kalau mereka melakukan kejoliman, melakukan kejahatan secara terstruktur, rapi, tersistematis, itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Kata Sayyidina Ali begitu. Kejoliman yang terstruktur, rapi, terencana, itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Contoh gampangnya, kalau kita bikin peringatan keagamaan PHBI, nggak direncanakan dengan rapi, tidak ditata dengan baik, maka ya seadanya. Panas. Tapi sebaliknya, orang yang menyusun kegiatan dengan rapi, padahal itu kegiatannya kegiatan kemaksiatan, kegiatan kedurhakaan, ya rapi. Atau yang lebih real lagi, contoh, ada maling atau rampok, dia datang di atas jam 12, dia pantau, bahkan dari siang hari dia sudah hilir mudik depan rumah kita. Kemudian habis isya sekitar jam 9, jam 8, jam 9 dia kontrol lagi. Bahkan kalau perlu dia riset, dia teliti, dia observasi, dia pantau kebiasaannya, si fulan pemilik rumah ini tidurnya jam berapa. Kalau perlu dipantau biasanya ada di rumah dan tidak ada di rumah jam berapa ataupun malam apa. Oh, biasanya di akhir pekan ini biasanya si fulan ini berlibur bersama keluarganya ke luar kota. Kemudian kalaupun ada di rumah, biasanya tidur jam berapa? Jam 10. Nyampe ke rumah tersebut sebelum jam 10, dia pantau dari luar. Jam 10 dia tungguin, belum tidur. Jam 11 belum tidur juga. Sabar. Ikan istilah kitanya dia menunggu berarti dengan sabar. 10, 11 tunggu dulu sampai lampu dimatikan. Jam 12 dia baru masuk kamar, dia tidur. Wah, ini belum terlelap. Cek Sunda nak karak sekedap ngelenyap doang panginten. Ditungguin, wah 1 jam lah. Mulai beraksi. Sabar nggak kira-kira kalau begitu? Sabar. Bisa jadi dia ini sukses, tanda petik, dalam malingnya, suksesnya dalam kejahatan. Tapi apa? Dia juga melakukan kesabaran. Makanya wasabiru, dan teguhkanlah, kuatkanlah kesabaranmu itu alal kufari, atas orang-orang kafir. Sehingga apa? Ya, ay ghalibuhum bisabri, yakni kalahkanlah mereka dengan kesabaranmu. Kalau kamu tidak sabar, kamu kalah oleh mereka, di mana mereka juga bisa jadi sabar. Kudu sabar. Fala yakunu asyaddu sabran minkum, maka jangan sampai kesabaran mereka itu mengalahkan kamu, atau kamu tidak bisa lebih sabar daripada mereka yang ingkar, gitu. Warabitu ay aqimu alal jihad, dan
Warabitu, tetaplah berwaspada. Dalam arti kita bersabar, kudu lebih sabar dan tetap mawas diri kudu waspada. Waspada dalam berbagai hal. Dalam beribadah kita juga kudu waspada. Oke lah, katakanlah kita tidak konteksnya seperti ayat ini yang berbicara tentang jihad perang, tapi kita juga harus mawas diri, waspada, hati-hati dalam beribadah ketika musuh kita menyerang. Siapa musuh kita? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh kita setan. Kita mau sholat bisa jadi digoda oleh setan, entar dah sholatnya, atau masuk pikiran, masuk ke dalam lintasan hati tentang sesuatu yang tidak penting kita ingat dan kita pikirkan, sehingga mengganggu kekhusyuan sholat kita. Baca sebelum sholat itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah durun. Baca tuh sebelum sholat, sebelum musalli. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari godaan setan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ayyahdurun, dari kehadiran mereka. Bahkan para ulama menganjurkan kita baca surah An-Nas sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usolli fardhu dan sebagainya. Yang mau sholli silakan, enggak usholli enggak apa-apa. Itu namanya talaffuz an-niyah bil lisan, melafadzkan niat dengan lisan supaya membantu kita menghadirkan hati. Allah ketika takbiratul ihram bareng, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, atau berjamaah fardu karena Allah Ta'ala. Jadi itu ayat 200 surah Ali Imran, maknanya demikian. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alami muradi. Itu kalau ditambah dengan ayat 156-nya. Walanabluwannakum, la-nya la taukid. Apa makna la taukid? Artinya sungguh. Berarti janji Allah. Allah berjanji. Ya. Walanabluwannakum, dan sungguh pasti, ya, akan kami timpakan bala. Udah jadi bahasa kita. Bala itu secara bahasa artinya cobaan, coba atau ujian. Dan sungguh kami akan timpakan cobaan kepada kalian. Ya. Apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Berarti sesuatu itu biqalilin, dengan sedikit. Nggak banyak, Pak, yang Allah ujikan kepada kita. Sebagai perumpamaan, anak SD, anak kita sekolah lebih kurangnya total 6 tahun. 6 tahun sekolah. 6 tahun sekolah. Apakah 6 tahun pula ujiannya? Tidak. Paling juga berapa sih? Nggak nyampe 1 bulan. Paling 2 pekan lebih kurangnya. Sama, Allah ujikan kepada kita enggak setiap hari, tapi kudu siap waktunya
kadang tidak bisa kita pastikan kapan ini. Makanya kudu belajar terus, kudu mengasah, mengokohkan keimanan kita. Bisyai'in ay biqalilin, dengan sedikit rasa apa? Minal khaufi, daripada ketakutan. Takut apa? Dalam tafsir Jalalain disebutkan ketakutan terhadap musuh. Tapi ini juga bisa kita terapkan, takut kepada berbagai hal. Kita memiliki ketakutan, misal takut bahwa kita ini dengan adanya penyakit. Ini takutnya takut yang bersifat tabiat, takut yang bersifat naluri. Loh, bukannya takut sama Allah? Iya betul ya, tapi kita takutnya secara takut naluri. Tabiat manusia ada rasa takut. Tujuannya supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah pun maknanya takut kepada murkanya Allah. Takut kalau kita dapat murka Allah, kemudian Allah masukkan kita ke dalam neraka. Atau takut kepada Allah karena murkanya, kalau kita ini mendapatkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Kita diberi ujian dengan sedikit rasa takut. Dalam tafsirnya takut kepada musuh. Tapi takut pun ada hikmahnya. Bapak takut anak istri tidak bisa makan, maka bapak bekerja. Nah, itu ada hikmahnya. Bapak takut kalau nanti masuk neraka, maka kita ini kemudian ibadah, melakukan ketaatan. Berarti ada hikmahnya. Takut. Toh takut pun seperti yang kami sampaikan tadi dengan kalimat bisyai'in, sedikit nggak banyak. Ada hikmahnya. Anak muda yang senang nonton film horor, kalau nggak ada rasa takut, nggak ada sensasinya, nggak ada nikmatnya. Jadi ada hikmahnya itu takut. Minnya min litab'id, sebagian rasa takut. Wal ju'i, apa? Ju'la, lapar. Diuji dengan kelaparan, yakni paceklik. Setahunan ini kita maklum ada yang terdampak secara ekonomi akibat adanya apa? Wabah dan pandemi. Ada yang WFH sehingga berkurang honornya. Ada guru yang sekolah ngajarnya dengan daring, berkurang pula. Bahkan ada yang dirumahkan, karena bahkan juga para wira swasta, wira usahawan, entrepreneur yang punya bengkel sepatu, bengkel sendal, pengrajin, home industry, berkurang pesanan atau ordernya. Bahkan gulung tikar usahanya. Bahkan bayar kontrakan pun sulit. Akhirnya gulung tikar pula, dijual asetnya, di PHK pegawainya. Tuh secara ekonomi hari ini mungkin bisa jadi kita diuji dengan masalah itu, kelaparan, ada yang paceklik. Kalau dalam surah Al-Balad apa itu, wa ma adrakum au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yaumin dzi masghabah itu hari ayat maja'ah, hari kelaparan dalam tafsir Jalalain. Hari kelaparan ya paceklik. Ya, kita mungkin nggak paceklik kayak dulu, dalam arti biasanya panen sekarang nggak panen. Ya mungkin biasanya punya uang untuk beli beras, sekarang ya sangat terbatas sekali. Makanya tengok kanan kiri kita, Pak. Siapa tahu nggak punya beras, siapa tahu nggak punya untuk makan, siapa tahu anaknya nggak bisa jajan, atau siapa tahu nggak bisa beli susu untuk anaknya, bayinya. Tengok kanan kiri kita ya. Hikmah dan manfaat kita ngaji bukan sekedar solih secara sosial, bukan sekedar solih secara individual, kita solih benar diri kita doang, tapi juga solih secara sosial. Lihat kanan kiri kita, harus peduli sebagai muslim. Kemudian wa naqsim minal amwal, Allah kasih kita ujian berupa apa? Naqs itu artinya kekurangan. Kekurangan apa? Al-amwal. Wa naqsim minal amwal, harta ya. Disebabkan tadi adanya
petaka. Seperti hari ini tadi saya bilang, ya, sedikit rasa. Bahkan kita ini disebut sedikit harta kalau kita nggak punya tabungan untuk masa depan. Kita paling sekarang saja punya tabungan, akhirnya apa? Mantap tuh makan tabungan, ya Allah. Bagusnya kan kita ini punya saving, menyimpan uang dalam arti ya untuk anak kita ke depan atau untuk kebutuhan yang di luar perkiraan. Itu penting itu, Pak. Jangan semua dihabiskan. Jadi ada tabungan dunia, ada tabungan akhirat. Wal anfus, kekurangan jiwa. Apa? Disebabkan adanya pembunuhan, kematian, dan adanya penyakit. Atau minimal dua lah. Walaksim minal amwali wal anfus itu. Anfus itu apa? Baik sakit maupun adanya orang meninggal. Masya Allah, kita ditinggalkan dari awal tahun saja berturut-turut, ya. Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian di Bogor saja, siapa itu? Mama Ajengan Tanah Baru, Mama Ajengan Abdullah Nahrawi, ya. Kemudian Syekh Ali Jaber, pejuang Al-Quran. Kemudian juga kemarin Sayyidil Walid, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Afaf, Tebet, Jakarta Selatan. Masya Allah. Kalau kematian sudah lumrah, Pak, memang. Tapi wafatnya ulama itu luar biasa. Allah mencabut ilmu itu diantaranya dengan mewafatkan ulama. Sulit kita untuk mendapatkan gantinya ulama. Mau pilpres, mau pileg, mau pilkada, calonnya banyak, betul nggak? Tapi ulama gantinya, masya Allah, sulit rasanya. Kayaknya kita doakan semoga para ulama, guru-guru kita dipanjangkan umurnya, barokah ilmunya, barokah usianya, sehingga masih tetap bisa menerangi dan mengayomi kita sebagai umatnya, sebagai jamaahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wathamarat, kekurangan apa? Athamarat, buah-buahan. Kok buah-buahan berkurang? Ya karena tadi ada bahaya kekeringan, pacaklik, kelaparan. Nah, itu semua Allah menguji kepada kita. Tapi di ujung ayat ini Allah mengingatkan, wabasyiris sabirin, kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sampaikanlah kabar gembira. Kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Apa kabarnya? Bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran kesabaran. Berupa apa? Berupa surga. Ganjarannya surga, Pak, kalau kita mau bersabar. Siapa orang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, ini huruf taukid, penegasan. Sesungguhnya kami ini lillah, milik Allah. Secinta apapun kita kepada barang yang kita miliki, secinta dan sesayang apapun kita kepada anak dan istri kita, itu semua milik Allah. Yang memilikinya adalah Allah, hak milik Allah. Kita cuma hak apa? Hak amanah, hak ketitipan, cuma sebagai wakil. Ibarat kata kalau tanah hak guna pakai, hak guna bangunan, kalau istilah bangunan. Jaga dengan sebaik-baiknya anak istri kita, harta kita. Kalau sudah diambil lagi oleh yang empunya, ya kita harus relakan. Ridho. Filosofinya adalah filosofi tukang parkir. Tukang parkir kelihatan dari jauh mobil motornya banyak sekali. Sombong tidak? Tidak. Dia kan cuma tukang parkir, cuma ketitipan doang. Itu kan mobil motor punya orang. Sama, kita punya handphone, kita punya badan, kita punya harta, kita punya istri, punya anak, segala-galanya itu titipan. Yang namanya titipan, namanya amanah, kudu dijaga dengan
amanah. Nggak amanah, ya nggak akan dititipkan lagi. Tukang parkir, kita parkir motor di situ. Pulang dari tempat parkir, spion copot sebelah. Ban bocor, tadi mah enggak. Knalpot hilang. Kira-kira kalau dia nggak tanggung jawab, mau lagi nggak kita nitipin di situ? Enggak, karena tidak amanah. Kita disuruh jaga, kita dititipin segala hal ya. Syukuri, itu adalah cara jaga amanah terhadap titipan Allah. Janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan, janji Allah apa? La azidannakum. La-nya bukan arti tidak, tapi arti sungguh, taukid. Sungguh aku akan tambah kepada kalian. Apa yang ditambah? Nikmatnya, anugerahnya. Sebaliknya, wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, tidak bersyukur, bukan dikurangi, tapi apa? Inna adzabi lasyadid. Sungguh, berarti ini penegasan. Sungguh azabku, siksaku amat pedih, ngeri dah. Masya Allah. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mobil diambil sama yang punyanya, marah enggak itu tukang parkir? Enggak, karena dia tahu itu bukan milik dia. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini ilahi, kepada Allah saja roji'un, kembali. Bakal pulang, Mbak, kita bakal kembali. Ada masanya, ada waktunya. Kapan? Kudu siap amat saja. Misteri. Jangankan kehidupan, jangankan kematian, kehidupan saja ada misteri. Jangan hanya ingin enak hidup saja, tapi mati juga kudu enak, yaitu dengan mati secara husnul khatimah, baik ujungnya, meninggalnya membawa iman dan Islam dalam keadaan melakukan kebaikan. Maka jaga perilaku, jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan, dan semua yang ada pada diri kita untuk senantiasa tertuju kepada Allah Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga saat Allah cabut nyawa kita, saat kita tutup usia, husnul khatimah. Lagi ngaji meninggal, ya nggak apa-apa. Saya malah pengen kalau nggak ngaji, kalau nggak lagi sholat ya ngaji. Kenapa? Karena ujung itu gimana kebiasaannya, secara kebiasaan. Kalau kebiasaan baik ya mudah-mudahan saat meninggal juga saat kebiasaan baik tersebut. Nggak apa-apa saya lagi bahas kematian, tiba-tiba saya meninggal, ya nggak apa-apa. Kalau lagi ngaji ngeri, ngeri semua juga bakal mati. Kenapa harus takut? Takut itu manakala kita tidak siap. Takut itu manakala kita tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berkurang keimanan kepada Allah Taala. Kita diingatkan selalu, ya Allah, banyak para ulama yang meninggal. Bahkan kalau didata selama masa pandemi banyak sekali. Maka kita jangan main-main juga dengan wabah, dengan penyakit. Kemudian ayat selanjutnya, ini surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim, wal makna Allahu alam bimuradi. Ayat lengkapnya begini, Pak. Kul, katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, hei hamba-hambaku. Berarti Allah ini menyapa kita. Alladzina amanu,
alladzina amanu, hei hamba-hambaku, kata Allah, amanu yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya hasanah, di dunia ini akan apa? Hasanah, memperoleh kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebajikan di dunia, Allah juga akan balas kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu adalah luas. Jangan merasa, aduh, saya nggak bisa nyari nafkah lagi kalau nggak di tempat ini. Dunia itu, bumi itu luas, nggak seluas daun kelor istilahnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini kenapa ada kalimat sesungguhnya bumi Allah itu luas? Kalau di tempat itu banyak keburukan, maka hijrahlah. Ingat, bumi Allah itu luas. Innama, sesungguhnya, hanya saja yuwafa, akan dicukupkan as-sabirun, orang-orang yang bersabar, apa? Ajrahum, ganjaran mereka, bighairi hisab, tak terhingga. Artinya orang yang sabar dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam menahan ujian yang menimpa diri mereka, maka apa? Ajrahum, ganjaran mereka, pahala mereka, bighairi hisab. Apa artinya? Tak terhingga, tak terbatas. Maka sejatinya sabar itu, Pak, nggak ada batasnya. Mungkin yang terbatas itu adalah kemampuan kita. Maka butuh latihan dalam menghadapi kesabaran. Karena sabar itu apa? Ya, bimana al-habsu, menahan diri. Tapi menahan diri bukan tanpa upaya dan usaha. Kudu usaha. Seperti halnya kita berperang. Kita menahan, ada waktunya kita menyerang. Orang yang sabar itu adalah menyesuaikan ritme hidupnya, ritme geraknya dengan kondisi yang ia alami, dengan takdir yang Allah tentukan. Kita jalani takdir ini, maka dengan sabar, jangan gerasa gerusuk atau gusar. Sabar juga bukan berarti diam-diam saja. Sabar juga bukan berarti tanpa usaha. Sabar itu bukan pengecut. Sabar itu bukan menyerah, bukan. Sabar adalah kekuatan hati dalam mengelola dan menyesuaikan dengan keadaan. Tahu kapan dia akan bergerak, kapan dia juga harus mengontrol diri, kapan waktunya dia harus menyerang, kapan waktunya dia harus menahan keinginannya. Itu sabar. Bapak punya keinginan, ingin anak kita salih. Bapak punya keinginan, ingin beli sesuatu. Sabar dulu, tahan dulu, jangan dulu banyak berlibur, jangan dulu banyak mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Sabar. Ibarat kata kalau kaitan dengan uang, simpan dulu. Kelola dengan rapi, kelola dengan baik. Mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang nggak penting. Itu kan tanda petik sabar juga. Ya. Kata Imam Ghazali, Allah punya al-asmaul husna as-sabur, bahwa Allah itu bersabar menanti hamba-hambanya untuk bertobat. Karena pintu yang paling luas adalah pintu taubat. Allah tunggu. Kita nggak sabar, nggak bertobat juga. Itu sabar. Itu. Maka kita ini harus berupaya untuk bersabar. Nggak gampang memang. Kayaknya sabar itu enak diucapkan, tapi sulit dikerjakan. Kalimat sulit itu muncul dari nafsul ammarah. Karena apa? Karena segala hal yang tidak mengenakan bagi nafsul ammarah, ya,
di mana kesenangan nafsu itu dia tidak akan ketemu dengan namanya sabar kalau selalu diukur oleh nafsul ammarah. Bagi nafsul ammarah poya-poya itu enak, bagi nafsul ammarah pelesiran terus itu enak, padahal ada waktunya. Maka bahwa as-sabru bimakna al-habs, yakni mencegah, menahan, juga al-man'u, mencegah gitu. Bahkan as-sabr juga bimakna habsun nafsi anil jazai. Sabar itu menahan diri dari apa? Al-jaza', dari gelisah. Wat tasakhuti, dari cemas. Wa habsul lisani anis syakwa, dan menahan lisan dari mengeluh. Wa habsul jawarihi anit tashwishi, dan menahan anggota tubuh dari kekacauan. Tahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, kan begitu. Pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu. Maksudnya kita ini berpeluh dulu, capek dulu. Bagi anak-anak kita yang hari ini belajar Al-Quran, mondok, kemudian dia harus merelakan sebagian waktunya di saat teman-teman sebayanya lebih banyak main, dia tidak terlalu banyak waktu mainnya. Ya, kayak Imam Nawawi itu orang pada main, beliau waktu kecil malah belajar terus. Nah, sampai kepada anak kita, sabar, mau berpeluh-peluh dulu, capek dulu, nanti dia akan rasakan nikmat manis hasil dari upaya kesabaran tersebut. Jangan sampai sudah tua, sudah sepuh, di mana pandangan kita mulai kabur, mulai lambur, fisik kita memiliki keterbatasan, baru mau belajar. Itu juga bagus daripada tidak sama sekali. Tapi alangkah baiknya jika melakukan itu semua di masa muda. Ibarat pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Di atas batu kita mengukir, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau di atas air, ya sulit. Berakit-rakit ke hulu istilahnya. Kemudian ayat selanjutnya surah Asy-Syura. Wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan walaman sabar, orang yang bersabar, wa ghafara, dan orang yang mau memaafkan, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu perbuatan sabar dan mau memaafkan, lamin azmil umur, sungguh termasuk perbuatan yang sangat utama. Masya Allah. Berarti kita ini harus berusaha apa? Bersabar. Ya, bersabar atas apa dalam tafsirannya? Ya, ketika dijolimi kita ya bersabar. Ada orang jahat sama kita, ya bersabar. Wa ghafara, ayat tajawaz an apa ini? Zulmi. Yakni kita memaafkan atas kejoliman orang. Orang yang menjolimi kita, dia minta maaf, ya kita maafkan. Sabar, kita maafkan. Ya. Inna dzalika ay al-madhkur minas sabr wal ghafar. Yakni perbuatan tersebut lamin azmil umur. Itu adalah perbuatan yang luar biasa, yang sangat utama, di mana nggak gampang untuk bisa bersabar itu, Pak. Saya pernah bilang sabar itu berat. Sabar itu butuh latihan. Sabar itu pahit. Sabar itu tidak mengenakkan. Tapi sabar itu indah. Kapan indahnya? Nya sabar ya tuh. Ya. Di awal saya bilang ada syukur dan sabar. Kita pilih, bisa dua-duanya sekaligus, bisa juga mungkin salah satunya.
Orang yang bersyukur, dia selalu menganggap setiap saat yang ia lalui itu selalu terlihat indah. Tapi orang yang bersabar berkata, nanti juga akan indah pada waktunya. Dia sedang menghibur diri. Orang yang bersabar, orang yang bersyukur, dua-duanya bagus. Ya. Kita bersyukur atas nikmat, kita bersabar ketika diuji. Bisa jadi orang dapat nikmat juga bersabar. Loh, kok bisa? Bisa jadi nikmat anugerah tersebut adalah ujian. Apakah kita ini bersyukur ataukah kita ini kufur nikmat? Mana buktinya? Surah An-Naml ayat 40. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam mendapatkan singgasananya. Siapa ratu? Ratu apa? Balqis. Beliau berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, agar Allah mengujiku. Ujian. Aashkuru am akfur, apakah aku ini bersyukur ataukah aku ini kufur nikmat. Gitu, Pak. Jadi jangan sangka bahwa kita dapat sesuatu dari Allah yang mengenakkan itu pemberian mutlak karena kita ini hebat. Oh, belum tentu. Bisa jadi ujian. Toh Korun saja diuji dengan apa? Harta. Akhirnya harta itu malah menenggelamkan dirinya, dan bahkan hartanya pun tertenggelamkan. Tenggelamkan rata dengan tanah, ditelan bumi. Mana kalau kita nemu harta disebut harta karun. Ya, bawa di mana si Korun nama? Ya, di sini mah koret lah yang ada. Nah, 2 ayat lagi. Wa qala ta'ala wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu utlubul ma'unah, carilah, mintalah oleh kalian apa? Al-ma'unah, pertolongan, ala umurikum, atas perkara, atas urusan kalian. Kita ini punya urusan, punya kebutuhan, maka minta tolonglah kepada siapa? Ya kepada Allah. Dengan cara apa? Bisabri ail habs lin nafs, yakni dengan sabar. Sabar itu apa? Menahan diri ala apa ini, mata, atas apa yang dibenci. Kita ini sholat, kita ini ibadah, kita ini melakukan ketaatan, kita ya minta sabar. Atau dalam segala urusan di luar sholat, misalnya kita ini sedang bangun rumah, minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Sabar. Sabar kalau minta tolong juga. Ya. Karena pertolongan Allah itu pasti datang, dan kita harus sabar dalam menanti pertolongannya. Dan dalam segala kebutuhan, yakni ala umurikum tadi itu, kita ini harus bersabar. Gitu. Wassalah, dan sholat. Artinya kita ini kalau mau apa-apa minta kepada Allah bisa melalui sholat. Sebab sholat bermakna ad-du'a. Sholat juga memiliki makna adalah doa. Sampaikan segala keinginan, maksud dan cita-cita kita melalui sholat. Dalam sholat, ketika duduk di antara 2 sujud, ada 8 permintaan. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, warhamni, rahmati kasihilah hamba, wajburni, tambahlah segala kekurangan hamba, warfa'ni, angkatlah derajat hamba, warzukni, berikanlah hamba rezeki, wahdini, berilah hamba petunjuk atau hidayah, wa'afini, maafkanlah segala kekhilafanku, wa'fu anni, wa'afini, apiahkanlah diriku, badanku, sehat berarti, sejahtera berarti, wa'fu anni, dan maafkanlah segala kesalahanku. Tuh, Pak. Jadi kalau ada mau minta melalui sholat. Kemudian termasuk Nabi pernah ditanya, ayyud du'ai asma', doa yang
Kayak bagaimana yang lebih cepat diijabah, lebih cepat didengar tuh lebih cepat diijabah. Di antaranya apa kata baginda Nabi? Fi kulli duburi shalawatil maktubah, yakni di setiap selesai sholat yang 5, waktu sholat yang fardu. Makanya kita doa bareng. Gitu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'a artinya bersama. Ada kebersamaan Allah kepada orang yang sabar. Kebersamaan apa? Rahmat Allah. Kalau kita belum bisa bersabar, jangan katakan saya nggak bisa sabar lagi. Ya, jelas kata Allah, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jangan sampai kita bilang saya udah nggak sabar lagi, berarti kita ini ya keluar dari kelompok orang-orang sabar. Sedangkan Allah bersama orang-orang yang sabar. Rahmat Allah meliputi orang yang sabar. Teruslah berlatih, teruslah berusaha. Nggak gampang sama. Saya yang berbicara pun sama, belum tentu bisa. Dan sabarnya saya dengan Bapak, saya yakin berbeda. Bapak yang sudah terbiasa hidupnya pernah susah, yang sudah melalui asam garam pahitnya kehidupan, Bapak sudah terbiasa, akhirnya sabar. Ya. Saya mungkin belum bisa, maka semuanya butuh belajar. Dan mohon kepada Allah agar kita ini diberikan kesabaran dengan doa apa? Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Wa qala ta'ala, satu ayat lagi surah Muhammad ayat 31. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum, dan sungguh, ini juga laknya la taukid, sungguh akan kami, ya, sungguh benar-benar kami akan menguji kamu sekalian. Janji Allah itu, hatta sehingga na'lama kamu mengetahui, na'lama kami mengetahui, dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian, hatta na'lamal mujahidina, agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang, minkum di antara kalian, wasabirin, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Adanya ujian dari Allah kepada kita supaya Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjuang, karena dalam ujian pasti ada proses perjuangan. Bapak bareng-bareng bersama jamaah Al-Barokah, bagaimana sejarahnya Masjid Al-Barokah yang kemudian sekarang pembangunannya sudah mulai melebar kanan kiri. Perjuangan pasti ada. Allah melihat. Jangan pernah merasa saya ini capek dengan perjuangan. Jangan begitu. Allah senantiasa melihat. Allah menguji. Dalam rangka Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar berjuang dan juga tentunya bersabar. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, supaya Allah menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Yang namanya ujian pasti ada yang lolos, ada yang tidak. Anggap saja ujian kehidupan itu seperti ujian kelas. Kalau kita lolos, kita naik kelas, maka kehidupan kita semakin lebih baik, bahagia dunia, bahagia akhirat. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Nanti nih ayat-ayat tentang yang menyuruh kesabaran, wa bayani fadlihi, dan menjelaskan tentang keutamaan sabar itu katsiratun, banyak, ma'rufatun, dan diketahui banyak sekali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya mulai dari hadis pertama. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Baiklah, kalau tidak ada, dawamkan terus. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit
aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, ke dalam hati kami, ke dalam diri, ke dalam jiwa, ke dalam mental kami apa? Sabara, berupa kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah, kokohkanlah aqdamana, langkah-langkah kami. Kalau dulu dalam berperang, langkah-langkah biar tidak gentar dalam memerangi musuh kita, biar tidak kalah oleh nafsul ammarah kita, tidak kalah oleh setan. Maka kita juga kokohkanlah kami, termasuk keyakinan kami, keimanan kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami, unggulkan kami atas orang-orang yang ingkar. Kalau dulu berperang dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir, kita hari ini juga setidaknya melawan musuh yang ada dalam diri kita, termasuk godaan setan dan nafsul ammarah. Semoga Allah Ta'ala terus membimbing kita untuk senantiasa bersabar dalam melakukan ketaatan, dalam menghadapi musibah ujian dari Allah, dan dalam menolak segala bentuk maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil laibdali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal qarana wal fitan wal huma wasyada'in wa syarrul ada wal hasidin wa syarrul jirani wal munkari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan kekurangan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.